Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Wayuk Syafita dengan NIM 327 akan menjelaskan tentang hukum perbankan Islam. Dimulai dari pengertian dan latar belakang dalam Islam. Pengertian dan latar belakang. Perbankan syariah sejak awal kelahirannya dilandasi dengan kehadiran dua gerakan, yakni Renaissance Islam modern atau neorevivalis dan modernis. Sejarah awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1936. Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an. Meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Yang kedua, yaitu peranan dan tata cara operasional perbankan syariah. Disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 semakin memperjelas kekuatan hukum perbankan syariah. Berangkat dari hal tersebut, bank syariah memiliki peran, yaitu pertama, memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pasar perbankan syariah. Yang terakhir yaitu menjalin kerjasama dengan para ulama. Karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam. Tata cara operasional bank syariah di Indonesia. Lembaga keuangan atau financial institution adalah perusahaan yang usahanya bergerak dalam bidang jasa keuangan. Artinya, segala kegiatan lembaga keuangan ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangannya, perhimpunan dananya, menyalurkan dana dan juga jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan mempunyai fungsi sangat penting, terutama lembaga keuangan ini sebagai lembaga intermediasi atau financial intermediary antara pemilik modal dengan pihak lainnya yang membutuhkan jasa lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah berfungsi menyediakan jasa dan perantara bagi pemilik modalnya dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana. Dapat dikatakan kehadiran lembaga keuangan yang memfasilitasi arus peredaran uang di dalam dunia bisnis. Sehingga uang-uang yang berasal dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk-bentuk produk penghimpunan dana sebelum disalurkannya kembali kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam bentuk biaya. Sistem operasional lembaga keuangan syariah sebenarnya membicarakan tentang bagaimana kinerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan itu, maka adanya job description dan job specification, kedua hal ini sangat penting dalam sistem operasional di bank syariah. Yang ketiga yaitu perbedaan prinsipil bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam, mengacu dari Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama. Sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Yang keempat yaitu perbankan syariah di Indonesia. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia atau API untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Yang kelima yaitu fungsi perbankan syariah, fungsi penghimpun dan menyalurkan dana, serta fungsi jasa. Fungsi bank syariah, yang pertama yaitu penghimpun dana.
Sama seperti halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bedanya jika pada bank konvensional, si penabung mendapatkan balas jasa berupa bunga. Di bank syariah, penabung akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil. Yang kedua yaitu penyalur dana. Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana. Dana yang telah dihimpun dari nasabah nantinya akan disalurkan kembali kepada nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan jasa bank. Fungsi bank syariah yang ketiga adalah sebagai pemberi layanan jasa perbankan. Dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa-jasa perbankan lainnya. Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana. Menghimpun dana. Ini adalah salah satu fungsi yang mungkin sudah diketahui oleh hampir semua orang, yaitu menjadi tempat menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Yang kedua yaitu menyalurkan dana. Setelah bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, selanjutnya mereka akan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Fungsi jasa. Fungsi Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional. Fungsinya yaitu pertama, penyusunan kebijakan teknis di bidang jasa informasi, layanan perpustakaan, dan pengelolaan naskah Nusantara. Kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang jasa informasi, layanan perpustakaan, dan pengelolaan naskah Nusantara. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jasa informasi, layanan perpustakaan, dan pengelolaan naskah Nusantara. Yang keempat, pengembangan dan pengelolaan layanan referensi. Yang kelima, pengembangan dan pengelolaan layanan sirkulasi. Yang keenam, pengembangan dan pengelolaan layanan ekstensi. Yang ketujuh, pengembangan dan pengelolaan layanan informasi dan promosi. Yang kedelapan, pengelolaan dan pendayagunaan naskah Nusantara, dan yang terakhir yaitu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Materi keenam yaitu produk perbankan syariah di Indonesia. Produk perbankan syariah yang pertama yaitu produk menghimpun dana. Penghimpun dana di bidang syariah berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam penerapannya, produk tersebut dilaksanakan melalui akad wadiah dan mudabarah. Yang kedua, produk penyaluran dana. Penyaluran dana berarti bahwa bank menyediakan dana segar yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bentuk pembiayaan atau produk penyaluran dana lainnya. Yang mana di bank syariah dapat dikembangkan dengan 3 model, yaitu yang pertama yaitu transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Yang kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Yang ketiga, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, yaitu produk jasa. Bank syariah memiliki hak untuk melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan imbalan jasa sebagai keuntungannya. Produk-produk tersebut yang dapat dilakukan oleh bank kesemuanya telah dipayungi oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sekian, terima kasih.